Kami percaya firman-Mu berkuasa. Kami percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidup kami. Kami percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak terlalu terlambat untuk mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru bagi jemaat sekalian dan juga Bapak Ibu yang mengikuti dari luar Ambon. Tahun baru ini di bulan yang pertama kita akan fokus untuk belajar tentang guidance atau tuntunan. Saya akan memulainya dengan membaca dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja mula-mula di Timur Tengah tidak dapat beribadah dengan menghadap kepada salib. Karena bagi mereka salib pada waktu itu adalah alat siksaan yang dipakai pemerintah untuk menyiksa penjahat dan narapidana. Kalau meminta mereka memandang salib sama dengan menyuruh orang Prancis untuk memandang tiang pancungan. Atau meminta orang Amerika sambil beribadah memandang kursi listrik. Setelah era Kaisar Konstantin dan kekristenan menjadi agama resmi kekaisaran, maka penyaliban dilarang dan secara perlahan sisi brutal dari salib hilang dan memungkinkannya untuk menjadi simbol kekristenan. Pertanyaannya adalah, apa yang dipakai orang percaya pada 300 tahun pertama sebelum itu untuk memfokuskan pikiran mereka pada pusat realitas salib Kristus? Menariknya Bapak Ibu Saudara sekalian, simbol tersebut adalah gembala yang baik. Mereka tahu bahwa jika domba yang tersesat di padang gurun tidak diambil dan dibawa pulang, maka ia akan mati. Dan mereka menemukan bahwa pada pemulihan domba kembali ke rumah di desanya, itu merupakan simbol yang dapat mereka mengerti kenyataan Kristus dan salibnya. Sang gembala mempertaruhkan nyawanya dari ancaman binatang buas untuk menyelamatkan sang domba yang hilang. Itu sebabnya Yesus berkata, gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba. Pertanyaan berikutnya adalah, dari mana asalnya simbol gembala yang baik ini? Jika kita melihat perjanjian lama dan melihat sekilas dalam semua Mazmur, lalu bertanya apa saja gambar utama yang muncul sebagai gambaran tentang Allah, maka kita akan dengan cepat mendapati beberapa daftar seperti Allah seperti perisai, menara yang tinggi, benteng perlindungan, tempat yang tinggi, tempat pengungsian, batu karang, kubu pertahanan, tanduk keselamatan. Dan kadangkala 3 atau 4 hal dari hal-hal itu muncul dalam satu Mazmur yang sama. Semua hal ini sebenarnya adalah bahasa keamanan dalam negeri. Tidak masalah sih kita memakai istilah ini dan oke saja. Tetapi gambaran-gambaran ini bisa menghasilkan mentalitas paranoid dalam bayangan benak orang. Musuh akan menangkap kita, makanya cepat kita lari ke benteng atau tempat perlindungan. Dan seterusnya agar kita tetap selamat. Sangat menarik Bapak Ibu, bahwa tidak ada satupun dari gambaran-gambaran yang tadi muncul dalam perjanjian baru. Sekali lagi, kata Allah sebagai bentengku, kubu pertahanan dan semuanya itu
tidak satu pun yang muncul di dalam perjanjian baru. Pertanyaan berikutnya adalah apakah hanya ini gambaran yang ada dalam Mazmur untuk menggambarkan sifat Allah? Tentu tidak. Karena ada 3 yang lain, yaitu gembala yang baik, wanita yang baik, dan bapa yang baik. Dan di saat Yesus ditantang mengenai pelayanannya dan mengapa ia makan minum dengan orang berdosa, Tuhan Yesus menceritakan cerita dengan 3 bagian ini, yaitu gembala yang baik, wanita yang baik, dan bapa yang baik. Jadi sebelum salib, gambaran tentang Kristus dan pengorbanannya bagi gereja mula-mula, mereka menggambarkan atau memakai simbol gembala yang baik, Bapak Ibu. Nah, Mazmur 23 saya beri judul Tuhan Sang Gembala. Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Dia mengatakan sesuatu berdasarkan pengalaman hidup dan bukan suatu teori atau pengetahuan yang dia pelajari. Pengalaman dengan Tuhan yang membuat dia menulis Mazmur 23 ini. Dalam 6 ayat ini ada 3 poin dan setiap poin ada 3 subpoin yang saya ingin sharing atau membagikan dengan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dia mencukupi. Dia gembala yang baik, dia mencukupi. Dialah yang mencukupi kita. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dia tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Tetapi dia memberikan apa yang kita butuhkan. Ayat 2 dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terjemahan bahasa Inggrisnya, he makes me lie down. Ya, dia membuat aku berbaring, membaringkan diriku di rumput yang hijau. Rumput hijau Bapak Ibu bagi domba berbicara tentang contentment atau kepuasan. Air yang tenang berbicara tentang peaceful, kedamaian. Perlu diketahui Bapak Ibu, domba tidak akan mendatangi air yang beriak atau bergolak. Karena takut jangan-jangan ada lubang di situ. Sehingga dia bisa terperangkap masuk ke dalamnya. Dan karena bulunya yang begitu tebal bisa menenggelamkannya. Jadi domba hanya mau minum air atau minum di air yang tenang. Itu sebabnya Daud berkata, dia membaringkan aku ke dalam atau menuntun aku ke air yang tenang. Seharusnya kehidupan Kristen harus bercirikan 2 hal ini, yaitu kepuasan, contentment, berpada dengan apa yang ada, dan kedamaian. Yang kedua Bapak Ibu, ayat yang ketiga dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Bahasa Inggrisnya dia memakai kata he restore my soul. Pernahkah kita berkata atau dalam percakapan kita mungkin pernah berkata, saya hancur di saat pasanganku selingkuh. Saya hancur di saat terjadi perceraian. Saya hancur pada waktu bisnisku bangkrut dan lain sebagainya. Sebenarnya istilah itu yang dimaksud adalah jiwaku yang hancur. Dan Alkitab berkata Tuhan memulihkan jiwaku, merestore jiwaku. Kita semua percaya tentang konseling, pertolongan profesional bagi orang-orang yang bermasalah. Tapi perlu kita ketahui bahwa yang memulihkan jiwa saudara dan saya adalah Tuhan itu sendiri. Sub yang ketiga di judul yang pertama tadi, ayat ketiga, dia menuntun. Bapak Ibu saudara sekalian, gembala tidak pernah mendorong dombanya tetapi menuntunnya. Saya mendengar cerita kisah nyata tentang seorang yang sebelum dia menggembalakan jemaat, dia memutuskan untuk pergi ke Israel selama 1 tahun untuk belajar di sana. Dan dia bergaul dengan para gembala. Satu saat sang gembala meminta dia untuk pergi ke padang penggembalaan. Lalu di situ ada sekitar 1.500 sampai 2.000 ekor domba, tentu milik beberapa gembala. Setelah mereka lagi bercengkrama begitu, tiba-tiba satu persatu pamit pulang. Dan setiap kali mereka pamit pulang, mereka mengeluarkan suara tertentu. Dan
gembala A mengeluarkan suara tertentu, domba-domba sang gembala A ini sekitar 1000-an lebih, itu mereka mengangkat kepalanya dan mereka bangkit dan mengikuti gembala kemanapun gembala itu pergi. Hal yang sama terjadi kepada gembala yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya sampai yang terakhir. Dia mengeluarkan suara lalu gerombolan yang terakhir mengikuti dia. Pendeta ini berkata, menariknya ribuan ekor domba, tidak ada satupun yang salah dengar suara tuannya atau gembalanya. Nah, di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Pertanyaannya adalah apakah kita mau dituntun atau digembalakan oleh Tuhan? Sebelumnya, pada tahun sebelumnya kita belajar tentang bangsa Israel yang menuju Kanaan harus mengikuti guidance atau tuntunan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Musa dalam Keluaran 32, dalam doanya berkata, jika bukan Tuhan yang berjalan bersama kami, jangan suruh kami masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu, tahun 2021 masih belum ada kepastian tentang kapan COVID-19 akan berakhir. Sudah ada vaksin sih, tetapi vaksin juga mulai mendatangkan ketakutan apakah orang mau divaksin atau tidak. Karena berita simpang siur. Kita tidak tahu apakah ekonomi kita akan membaik atau semakin terpuruk. Kita juga tidak tahu apakah di akhir 2021 kita masih bersama orang-orang yang kita kasihi ataukah mereka akan mendahului kita di dalam kekekalan. Kita tidak tahu apakah keluarga kita akan tetap utuh atau tidak di akhir 2021. Semua masih misteri bagi kita. Makanya perlu kita memiliki tuntunan Tuhan. Perlu kita memberi diri kita untuk dituntun, di-guide oleh Tuhan, digembalakan oleh Tuhan. Perlu kita menyerahkan diri kita dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya dan Roh Kudus yang berdiam di dalam saudara dan saya. Sekali lagi, pertanyaannya adalah apakah saya dan saudara mau dituntun oleh Sang Gembala ataukah masih ngotot dengan jalan kita sendiri? Nanti setelah kita tersesat baru berseru kepada Sang Gembala Agung. Putuskan Bapak Ibu di awal tahun ini. Bagaimana saudara dan saya menjalani dan memasuki 2021? Apakah yang akan menjadi penuntun kita adalah uang kita kah? Ambisi pribadi kita kah? Kemauan kita yang harus didapatkah? Apapun risikonya. Ataukah kita memilih tunduk dan taat kepada tuntunan Tuhan? Tidak ada orang lain yang memutuskan bagi saudara dan saya. Kitalah yang harus memutuskan awal itu mumpung masih bulan pertama di tahun ini. Buat resolusi Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang akan meng-guide, menuntun saudara dan saya dalam menjalani tahun yang di depan kita ini. Bagian yang kedua, dia melindungi, Sang Gembala melindungi. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam kekelaman. Nah, bahasa Inggrisnya lebih tajam, dikatakan the shadow of death. Oke. Kalau di Indonesia kan Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kematian adalah ketakutan terbesar manusia. Kadang sih orang tidak setuju dengan hal ini. Ada yang berkata, saya tidak takut mati, saya cuma takut ular. Iya, takut ular menggigit Anda dan mati kan? Saya tidak takut mati, cuma takut ketinggian. Iya, yang saudara dan saya takut adalah jatuh dari ketinggian dan mati. Menariknya ada yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan adalah Dia mengambil ketakutan terbesar kita dan melenyapkan melalui kematiannya di kayu salib. 3 subpoin dalam bagian ini. Yang pertama, ia bersama kita dalam peperangan. Ayat 4 dan 5. Hal terbesar ialah dia bersama dengan saudara dan saya dalam peperangan.
di dalam pergumulan hidup saudara dan saya. Jaminannya begini, gadamu dan tongkatmu menghibur aku. Nah, mari kita bertanya, mengapa gada dan tongkat itu menghibur? Bukankah itu alat pemukul? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Tuhan tidak memakai gada dan tongkat untuk memukul kita. Gembala tidak memakai gada dan tongkat untuk memukul domba, tetapi untuk memukul serigala dan binatang buas yang lainnya. Itulah sebabnya domba terhibur di saat melihat gada dan tongkat. Saudara dan saya tidak mungkin terhibur jika gada dan tongkat dipakai untuk memukul kita. Saya tidak tahu saudara di bagian barat Indonesia atau bagian tengah. Tetapi di bagian timur kita dulu dipukul oleh ayah kita dengan ikat pinggang atau rotan. Apakah waktu saudara dan saya dipukul atau tidak pernah dipukul, saudara berkata begini kepada bapak kita, "Bapak, rotan dan ikat pinggangmu yang menghibur aku." Tentu saja tidak. Allah mendisiplin kita, tetapi dia tidak memukul kita karena dia memukul anaknya untuk kita. Dia memakai gada dan tongkat untuk memukul serigala. Bapak Ibu, yang ditakutkan serigala adalah gada dan tongkat sang gembala. Serigala tidak takut domba, tetapi dia takut kepada sang gembala yang memegang gada dan tongkat. Apa artinya bagi kita? Artinya saudara dan saya selalu merapat, berjalan, nempel di samping Tuhan, berjalan. Karena binatang buas hanya takut kepada sang gembala. Yang kedua, dia memberkati kita di dalam peperangan. Ayat 5, dia menyediakan hidangan di hadapan para lawanku atau di depan musuhku. Kalau ditanya, saudara dan saya lebih suka jika ayat ini berbunyi seperti ini. Engkau menyediakan hidangan bagiku setelah engkau membunuh musuhku. Masalahnya Bapak Ibu, saudara, kadangkala Tuhan meneduhkan angin ribut. Kadangkala Tuhan meneduhkan angin ribut. Tetapi kadangkala Ia meneduhkan kita yang melewati angin ribut. Berikutnya dikatakan dia memperbaharui kita. Ayat 5 dikatakan ia mengurapi aku dengan minyak. Bapak Ibu, minyak dalam Alkitab berbicara tentang Roh Kudus. Paling banyak itu simbol yang berbicara tentang Roh Kudus. Tetapi kalau efek dari minyak itu menyegarkan dan menguatkan saudara dan saya. Di tengah peperangan dan pergumulan hidup dikatakan Tuhan menyegarkan dan menguatkan saudara dan saya. Tidak selamanya semuanya mesti berjalan mulus, Bapak Ibu tahu itu. Oke. Tidak selamanya. Orang lebih cenderung untuk meminta Tuhan meluputkan dia dari setiap pergumulan hidup. Lebih banyak doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan meminta supaya tidak Tuhan melepaskan kita dari pergumulan, dari peperangan, dari intimidasi dan lain sebagainya. Tapi enggak banyak yang berdoa kiranya Tuhan berjalan beserta dengan kami untuk melewati badai ini. Di bulan yang kita canangkan growing into maturity, Bapak Ibu Saudara sekalian, mesti kita mempunyai mindset atau mentalitas bahwa tidak selamanya Tuhan menyingkirkan semua rintangan. Tapi Dia mau saudara dan saya sebagai orang Kristen yang dewasa, kita berjalan melewati rintangan itu. Saya sering berkata, kalau bicara tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu pasti ingat. Waktu mereka diperhadapkan dengan situasi mau menyembah ilah asing atau risikonya adalah dibuang ke dalam dapur api. Masih segar dalam ingatan Bapak Ibu dan saya bahwa mereka memilih untuk masuk di dalam perapian daripada mereka menyangkali imannya. Yang menarik, mereka berkata begini, seandainya Allah tidak menolong kami,
Kalau di parafrase kira-kira bunyinya seperti ini. Seandainya Tuhan tidak menjawab doa kami, seandainya kami melewati pergumulan hidup dan Tuhan tidak tolong, kami tidak akan menyerah. Saya sering berkata begini Bapak Ibu. Kalau saya harus memilih melewati pergumulan hidup ini dan kalau saya memilih untuk bisa berdoa dan Tuhan mengangkat, ataukah saya berdoa supaya Tuhan menolong saya memberi kekuatan untuk melewati pergumulan itu, saya akan memilih yang kedua. Saya lebih memilih Tuhan memberi saya kekuatan untuk melewati semua proses hidup, tragedi hidup, pergumulan hidup, kesedihan dalam hidup ini. Saya lebih memilih berdoa, Tuhan pegang tangan saya berjalan melewati badai itu daripada Tuhan mengangkat badai itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan melewati badai, saya akan belajar tentang sifat-sifat Tuhan. Bagian yang ketiga dari 3 poin Mazmur 23. Dia berjanji. Dia berjanji. Dan kalau umpamanya dikatakan kebajikan, kemurahan akan mengikuti aku sepanjang hidupku. Dan kalau Bapak Ibu mau disimpulkan Mazmur pasal 23. Tuhan mau katakan begini, semua janji yang sudah diberikan itu dan yang ini. Dan juga kekekalan. Kebajikan dan kemurahan dan hidup kekal. Kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan dan hidup yang kekal. Sering berulang kali kita katakan Tuhan itu baik. Kenapa kita mesti mengingatkan diri kita bahwa Tuhan baik? Karena kita mengalami masa-masa yang tidak baik. Padahal saudara dan saya mengalami kebaikan atau tidak, Tuhan itu tetap adalah Allah yang baik. Karena Dia adalah Allah yang baik. Kebaikan itu bukan ditambahkan dari luar dirinya, lalu ditempel kepada Dia. Dia pribadinya adalah, pribadi Allah itu adalah kebaikan sendiri. Yang kedua dikatakan kemurahan akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Kapan? Sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata mengikuti bukan terjemahan yang bagus. Bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kata mengejar. Jadi kalau di parafrase ayat ini dikatakan kebajikan dan kemurahan akan mengejar aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan itulah yang mengejar saudara dan saya. Seandainya kita slow down, memperlambat lari kita, maka kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menangkap saudara dan saya. Dan jika saat ini saudara yang lagi mendengar atau menonton atau melihat ibadah online, mengikuti ibadah online ini, seandainya Anda sedang berlari jauh dari Tuhan, Anda terhilang dari Tuhan, Anda jauh dari kasih karunia-Nya. Yang mengejar saudara itu bukan penghakimannya. Penghakiman Allah tidak mengejar saudara, tetapi kebajikan dan kemurahannya yang mengejar saudara. Sekali lagi, penghakiman jikalau Anda sedang lari jauh dari Tuhan, mungkin karena kecewa, mungkin karena kepahitan, mungkin karena tragedi, mungkin karena saudara berpikir bahwa Tuhan tidak menolong saudara. Lalu saudara mulai berlari dari Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, penghakiman Allah tidak mengejar saudara, tetapi kebajikan dan kemurahannya semata-mata yang mengejar saudara. Jadi berhentilah berlari supaya kebajikan dan kemurahannya menangkap saudara dan saya. Kebajikan dan kemurahan Allah mengejar saya selama 18 tahun. Dan pada usia saya yang ke-19 saya berhenti berlari. Dan ditangkap oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Inilah janjinya kepada kita. Yohanes 2 ayat 25. Dia menjanjikan hidup yang kekal bagi kita. Ibrani 10 ayat 23. Dia yang berjanji adalah setia. Mari kita,
Satu hal tentang sang gembala Bapak Ibu. Gembala kita menjadi domba. Tetapi jangan lupa apa yang terjadi dengan gembala kita di saat dia menjadi domba. Dikatakan di dalam Yesaya 53, dia seperti domba yang dibantai untuk kita. Yeskiel 34 ayat 12, gembala mencari domba yang tercerai-berai di hari yang berkabut. Yesus berkata, aku datang dan semua dombaku aku akan mengumpulkan mereka. Mari saya simpulkan Mazmur 23 bagi kita semua. Mazmur 23 penuh dengan janji-janji berkat yang dapat saudara dan saya alami. Hanya dengan satu syarat, yaitu menjadikan Tuhan gembala hidup saudara dan saya. Karena sebelum ayat yang selanjutnya, Daud memulai Mazmur itu dengan satu statement. Tuhan adalah gembalaku. Artinya kalau bukan Tuhan yang menjadi gembalaku, maka janji-janji ia menuntun aku ke padang yang hijau, ke rumput yang hijau, kepada air yang tenang dan seterusnya tidak akan terjadi. Tidak akan dialami oleh kita semua. Syaratnya adalah saudara dan saya mau menjadikan Tuhan adalah gembala hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda dan saya mau digembalakan atau tidak? Kita berdoa. (2021) adalah tantangan yang ada di hadapan kami Tuhan untuk kami jalani. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Di awal bulan ini kami memerlukan guidance, kami memerlukan tuntunan Tuhan. Tolong kami untuk kami submit, kami tunduk kepada Sang Gembala. Kami akan cukup puas di saat melihat Engkau berjalan di depan kami sebagai Sang Gembala Agung. Dan ajar kami untuk menjadi domba yang taat mengikuti tuntunan Tuhan. Hamba berdoa jikalau umat Tuhan lagi kedapatan susah dalam ketakutan, kiranya Tuhan menghibur. Karena Engkau berjanji bahwa gadamu dan tongkatmu yang akan menghibur setiap kami. Hamba berhenti berbicara, tetapi rohmu lebih mampu untuk menerjemahkan firman itu lebih jauh dan memetraikannya di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan digembalakan oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.